Sekelompok anak muda sedang nongkrong di suatu tempat dengan latar belakang, individu, karakteristik, atau keluarga, bahkan tujuan hidup yang berbeda dipertemukan satu meja. Mereka memiliki perjanjian sebelum umur 25, di antara mereka belum ada yang boleh menikah. Artinya, masing-masing harus mengejar impian mereka terlebih dahulu. Namun, di umur 22 tahun, mereka mengadakan reunian. Artinya, membahas sudah seberapa pencapaian mereka saat itu. Kala itu, situasinya berbeda. Sebut saja namanya ABC dan D. ABC menyampaikan pencapaiannya, ada yang bekerja, ada yang kuliah, dan ada yang memilih pengangguran. Namun di situasi yang D, wajahnya saat itu pucat. Tiba-tiba tangan kirinya melontar satu lembaran kertas, boom, di atas meja. Ketiga temannya terkejut. Wah, Deh, kau... Nah, untuk menjawab situasi ini, kita bahas melalui teori ini. Kalau selama ini kita membatasi proses komunikasi itu hanya menyampaikan pesan kepada orang lain, baik itu secara langsung, di depan podium, atau orasi di jalanan, ternyata proses komunikasi itu tidak sesempit itu, kawan-kawan. Balik lagi, jika situasinya begini, teman-teman bisa jawab nggak? Itu komunikasi apa? C E L O N M E N E N T U. Coba teka betul. Mari kita telusuri seberapa luasnya komunikasi itu berdasarkan teori dari asumsi seorang ahli politik sekaligus profesor sosiologi di Universitas New Haven, Amerika Serikat, atau yang lebih dikenal sebagai pencetus teori komunikasi klasik, yakni model komunikasi Laswell. Ia mengatakan begini: seseorang mengatakan apa, menggunakan media apa, lalu siapa yang menjadi target komunikasi tersebut, kemudian apa efeknya. Secara gampangnya, teori ini dapat diartikan model komunikasi linear atau proses komunikasi satu arah. Di sisi yang lain, ada pengembangan dari teori ini, namanya teori Sirham, yang dikembangkan oleh Robert Sirham pada tahun 1973, di mana ia mengasumsikan komunikasi yang lebih mempertimbangkan relasional. Ketika seseorang tidak nyambung dengan pesan kita, kita jelaskan apa sih perspektif kita, kenapa kita memiliki pendapat demikian, apa sih yang melatar belakangi dari persoalan tersebut. Sehingga hal inilah yang melingkupi komunikasi itu penting, kawan-kawan. Nah, untuk menjawab persoalan yang awal tadi atau situasi tadi, dapat dikatakan bahwasanya proses komunikasi itu tidak hanya dijelaskan berdasarkan kita melontarkan suara, melontarkan bunyi dari pusat komunikasi itu sendiri atau dari mulut. Kita bisa melalui WhatsApp, melalui media, maka dijelaskan di proses komunikasi Laswell tadi, siapa mengatakan apa medianya, siapa komunikannya, dan apa efeknya. Nah, kawan-kawan yang masih mengatakan komunikasi itu hanya berbicara, yuk kita belajar lagi.